Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri pada acara Lomba Debat Pemuda yang diselenggarakan oleh Museum Sumpah Pemuda. Perkenalkan, kami dari tim 1 Perwakilan SMA Negeri 56 Jakarta, saya Nela Stedi selaku pembicara kedua. Saya Fadi Faiz Ramadhani selaku pembicara 1. Dan saya Fauzan Oktar Ramdhani selaku pembicara ketiga. Kami siap mengikuti Lomba Debat Pemuda. Salam pemuda, salam museum. Dari beberapa tema yang disediakan, tim kami memilih mosi perdebatan pertama, yaitu rekomendasi atau usulan untuk pembangunan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Alasan utama mengapa kami memilih mosi yang pertama adalah kami yakin bahwa tim kami dapat menghasilkan rekomendasi dan juga usulan yang nantinya akan membantu pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda. Kami juga mengutip kutipan dari I.R. Soekarno yang berbunyi, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia." Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara 1 ingin menyampaikan argumentasi mengenai latar belakang pendirian Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda didirikan untuk memperingati dan mengenang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Didapat dari hasil Kongres Pemuda II, di mana para pemuda di berbagai daerah di Nusantara bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini terdiri dari 3 butir. Yang pertama, semangat persatuan bangsa, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Beberapa aspek penting yang berpengaruh dalam pendirian Museum Sumpah Pemuda. Pertama, pentingnya Sumpah Pemuda dalam sejarah nasional. Kedua, pelestarian warisan sejarah. Ketiga, penghargaan terhadap tokoh dan gerakan pemuda. Keempat, lokasi bersejarah. Kelima, pendidikan dan penyadaran nasionalisme. Dewan Juri yang terhormat, saat ini Museum Sumpah Pemuda sangat kurang dijumpai generasi pemuda dan masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, di mana masyarakat sekitar dan generasi muda cenderung memilih tempat atau destinasi yang sesuai dengan keinginan tiap-tiap individu. Dewan Juri yang terhormat, sudah kita ketahui bahwasannya Museum Sumpah Pemuda harus diketahui oleh masyarakat zaman sekarang. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya pembicara kedua, izinkan saya menyampaikan poin-poin yang berisi rekomendasi dan juga usulan yang nantinya berkemungkinan akan membantu pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda. Yang pertama, bahwasannya Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa masyarakat sekarang memiliki kecenderungan untuk mengunjungi tempat-tempat yang kekinian ataupun tempat-tempat yang mengikuti zaman untuk dikunjungi. Saya yakin bahwa Museum Sumpah Pemuda sudah mengikuti hal tersebut dengan bukti adanya tempat-tempat interaktif yang berbasis teknologi. Namun sayang, masih banyak sekali stigma di luar masyarakat sana yang menyatakan bahwa museum itu adalah tempat yang membosankan. Maka dari itu, kami menghasilkan rekomendasi dan juga usulan yang kami harapkan dapat menghapuskan stigma tersebut dan membangkitkan minat masyarakat kekinian terhadap Museum Sumpah Pemuda. Usulan kami yang pertama, yaitu Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwasannya Museum Sumpah Pemuda memiliki bangunan dan arsitektur yang memang menarik. Namun sayangnya peletakan plang Museum Sumpah Pemuda ini sendiri kurang diketahui ataupun tidak menuju ke arah jalur lalu lintas yang dilewati oleh masyarakat. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat sulit atau menemukan Museum Sumpah Pemuda ini sendiri. Yang kedua, kami memiliki usulan yaitu membuat museum jelajah. Apa itu museum jelajah? Museum jelajah adalah menyediakan transportasi bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Museum Sumpah Pemuda, yaitu dengan adanya mobil yang berisi tour guide yang bisa multibahasa yang akan menjelaskan tentang Museum Sumpah Pemuda selama perjalanan menuju Sumpah Pemuda. Selain itu, saya juga memberikan usulan dalam museum jelajah ini, yaitu penyediaan sepeda yang akan diselenggarakan oleh Museum Sumpah Pemuda. Selain itu, kami juga memiliki usulan kepada Museum Sumpah Pemuda untuk mengembangkan lagi platform digitalnya. Kita ketahui bahwa misalnya Museum Sumpah Pemuda sudah memiliki media sosial yang memang aktif. Namun nyatanya pengembangan media sosial Museum Sumpah Pemuda terlebih dalam TikTok ini masih kurang. Bahwa kita tahu kan kalau misalnya konten TikTok sekarang sangat. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya menegaskan kembali argumentasi dari teman saya. Yang pertama, ada renovasi tata letak plang nama dan Museum Sumpah Pemuda. Tata letak dan desain plang nama yang modern dan menarik dapat meningkatkan kesadaran visual dan daya tarik dari museum.
Ini penting untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada pengunjung. Berikutnya Dewan Juri yang terhormat, yang kedua ada penerapan kampanye jelajah museum yang berbasis mobil keliling dan juga sepeda. Di mana mobil keliling atau mobil wisata akan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin kesulitan dalam jarak dan juga rute untuk mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Para pengunjung juga akan mendapatkan informasi tambahan selama dalam perjalanan. Berikutnya ada penyediaan sepeda dapat mendorong pengunjung yang lebih interaktif dan ramah lingkungan. Ini juga memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar Museum Sumpah Pemuda, di mana para pengunjung dapat menjelajahi area sekitar museum dengan cara yang lebih menyenangkan. Berikutnya, Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga ada pengembangan platform digital seperti TikTok untuk publikasi. Platform digital, terutama TikTok, efektif dalam menarik perhatian Gen Z dan milenial. Konten yang kreatif dan menarik dapat memviralkan informasi tentang Museum Sumpah Pemuda dan juga meningkatkan minat para pengunjung. Seperti yang dikutip dari wearesocial.com, Indonesia memiliki 196,83 pengguna TikTok. Baik, Dewan Juri yang terhormat. Yang keempat, ada pengadaan bilik foto untuk menarik Gen Z. Bilik foto memberikan pengalaman yang interaktif dan personal bagi para pengunjung, terutama Gen Z yang gemar berbagi momen di media sosial. Ini juga menjadi sarana promosi museum secara tidak langsung. Bilik foto ini bisa dikolaborasikan dengan komunitas atau juga influencer, di mana akan menciptakan peningkatan yang signifikan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Juga untuk museum ini terlibat langsung dengan berbagai segmen dalam masyarakat. Baik, sekiranya itu argumen penegasan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan teman saya. Demikian argumentasi yang berisi rekomendasi dan juga usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi Museum Sumpah Pemuda dan direalisasikan dan mewujudkan inovasi yang berguna agar menarik minat masyarakat kekinian terhadap Museum Sumpah Pemuda. Sampai jumpa di babak selanjutnya. Salam pemuda, salam